Perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, atau anak yang hilang, menggambarkan tentang sifat Allah yang berbelas kasih. Perumpamaan tentang domba yang hilang saat ini pun menggambarkan tentang Allah yang berbelas kasih. Allah yang berbelas kasih itu berinisiatif untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan Allah yang berbelas kasih inilah senantiasa sesungguhnya menghendaki agar kerajaan surga itu penuh dengan orang-orang ciptaannya. Oleh sebab itu, bagi Allah, satu orang tidak selamat sudah terlalu banyak. Maka dari itu, Tuhan senantiasa di dalam karya keselamatannya berinisiatif untuk mencari yang hilang. Allah selalu aktif untuk terbuka tangannya mengampuni setiap insan yang mau bertobat. Dari sebab itu, gambaran tentang Allah merupakan gambaran yang penting bagi setiap orang yang percaya akan Allah yang menciptakannya. Dengan demikian, pemahaman tentang Allah yang benar akan membawa kepada pertobatan. Allah yang penuh kasih itulah yang datang melalui rupa Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, Allah yang mengampuni, Allah yang menebus, Allah yang senantiasa mengasihi dan mencintai, itulah yang dibawa di dalam rupa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mengenal secara tepat Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan senantiasa berada di dalam kebenaran imannya. Di dalam menawarkan keselamatan itu, Allah juga mengetahui bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia bisa untuk menolak tawaran keselamatan itu. Hal itu dikarenakan karena pemahaman tentang Allah atau pemahaman iman yang kurang lengkap dimiliki seseorang. Oleh karena itu, Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya agar melanjutkan karya misinya itu. Dan tentunya setelah Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke surga, para murid berusaha untuk melanjutkan misi tersebut agar domba-domba yang ada yang dipercayakan kepadanya tetap berada di dalam jalur keselamatan. Dan murid-muridnya itu mulailah membagi-bagi apa yang menjadi tugas keselamatan itu. Ada yang berperan sebagai pengajar iman, ada sebagai rasul, dan juga ada sebagai misionaris. Agar kerajaan surga penuh dengan domba-dombanya. Sehingga untuk pengajar iman, memelihara iman dari 99 ekor yang ada, agar mereka tidak hilang lagi. Sedangkan para rasul berperan untuk mencari satu ekor yang hilang. Jadi semua umat yang ada, domba-domba yang mulai hilang, maka dengan semangat kerasulan mencari kembali domba yang hilang itu, diajak kembali untuk kembali kepada gereja Katolik. Itulah tugas sebagai rasul-rasul, murid yang terpilih sebagai rasul. Dan selanjutnya Allah juga memilih misionaris. Murid-murid mulai memperlihatkan perannya sebagai misionaris. Tentunya sebagai pemilik domba-domba, peternak manapun akan merasa lebih gembira, tidak hanya ketika satu ekor itu yang hilang ditemukan, tetapi kandangnya tiba-tiba bertambah jumlah dombanya. Tidak lagi 100 ekor, melainkan 105 atau 110 ekor. Dengan demikian misionaris, di mana berperan untuk menambah jumlah dari domba-domba yang ada. Tentunya pemilik ternak manapun akan lebih bergembira ketika di kandangnya bertambah jumlah dombanya. Dan itulah yang menjadi penafsiran dari apa yang menjadi dari para murid untuk senantiasa mengingat apa yang menjadi pesan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa mereka juga harus menjala manusia.
yaitu menambah jumlah domba-domba yang ada. Sebab keselamatan itu senantiasa dari Tuhan adalah keselamatan untuk seluruh umat manusia. Allah yang berbelas kasih adalah Allah yang ingin agar kerajaan itu dipenuhi oleh domba-domba pilihannya. Tuhan akan begitu gembira apabila semua umat yang telah diciptakannya itu berkumpul kembali dengan Dia, bertobat, mengubah pikirannya. Sebab pertobatan itu adalah pertobatan oleh karena perubahan dari pikirannya yang selama ini mungkin dia mengalami pemikiran yang negatif. Dengan pemikiran yang lebih positif dan benar tentang Allah, maka orang itu akan bertobat. Semoga perjalanan pertobatan kita semua pun akan membawa dampak yang istimewa bagi keselamatan dunia ini.